Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan kita melalui e-learning dalam mata kuliah Fikih, Zakat, dan Wakaf. Video ini akan dibagikan kepada saudara berbahagian-bahagian. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang zakat binatang ternak. Sekarang kita bahas zakat emas dan perak. Bagaimana bentuk pengeluaran zakat emas dan perak, kemudian cara mengeluarkannya, kemudian perhitungan emas dan perak itu seberapa diatur di dalam fikih. Kita mulai pada video bagian pertama. Di dalam kitab fikih disebutkan zakatun nuqud, zakat emas dan perak itu adalah disebut zakatun nuqud, nuqud namanya. Zahab, emas, wal fiddah, perak, wa warqin naqdi, yaitu zakat uang. Ittafaqal fuqaha ala wujubi zakati fil nuqud. Ulama sepakat, seluruh 4 mazhab itu sepakat bahwasanya zakat itu, zakat emas dan perak itu wajib hukumnya dengan syarat sebagai berikut. Apa syaratnya? Bahwa pertama, sabaikun, bahwa emas dan perak itu dalam bentuk potongan. Seperti emas batangan, perak batangan, atau sejenisnya. Sabaikun. Yang kedua, madrubatun, emas dan perak itu dalam bentuk cetakan. Jadi yang dicetak seperti uang logam emas, uang logam perak, itu terhitung dia sebagai benda yang dizakatkan nanti. Yang ketiga, syaratnya adalah aniyah, dalam bentuk peralatan atau bejana atau piring atau peralatan rumah tangga yang terdiri dari emas. Ada kandungan emasnya. Kalau bejana ada kandungan emasnya, piring ada emasnya, gelas ada emasnya, itu terhitung sebagai emas dan perak yang dikeluarkan zakat. Dan syaratnya yang keempat, hilyan, bahwa emas dan perak itu merupakan perhiasan. Ya, perhiasan gelang, cincin, kalung, anting dan sebagainya. Dalam bentuk keempat ini, yang keempat-empat bentuk inilah syarat bentuk emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya kita masuk kepada dalil. Apa dalil ayat atau hadis? Ini hadis yang bisa saudara hafal dan ini menjadi ketentuan zakat emas dan perak. Apa kata Rasulullah? Iza kanat laka mi'atai dirhamin wa hala 'alaiha haulu fa fiha 5 darahim wa idza kanat laka 20 dinaran wa hala 'alaiha haulu fa fiha nisfu dinarin. Apabila kamu memiliki 200 dirham, mi'atai dirham, 200 dirham, dan sampai 1 tahun, wa hala 'alaiha al-haul fafiha 5 darahim, maka keluarkanlah 5 dirham. Fa'iza kanat, apabila kamu memiliki laka 20 dinaran, 20 dinar, lalu dimiliki 1 tahun, maka dikeluarkanlah zakatnya nisfu dinarin, setengah dinar. Jadi dari hadis inilah dapat kita mengambil ketentuan nisabnya. Apa ketentuan nisabnya? Berarti 20 dinar, 20 dinaran. Dinar itu maksudnya emas, koin emas. Maka dikeluarkan zakatnya setengah dinar. Setengah dinar. Kemudian 200 dirham, mi'atai darahim, yaitu 200 dirham perak. Maka dikeluarkanlah 5 dirham zakatnya. 5 dirham perak zakatnya.
Jadi cara mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan fikih ini, kadar zakatnya adalah dikali harta 20 dinar itu atau 200 dirham itu dikali 2,5% atau 1/40. Ya, dibagi saja 20 bagi 40 kan 0,5. 200 bagi 40 5 dirham. Jadi sama dengan 2,5%. 2,5% atau 1/40. Kita lanjutkan. Berapa ukuran dinar dan dirham itu? Tadi disebutkan 20 dinar dan 200 dirham. 20 dinar itu sama dengan 96 gram menurut Hanafi. 91,92 gram menurut Jumhur. Ini di negara kita Indonesia ditetapkan nisabnya emas itu adalah 85 gram. Jadi ini yang kita pakai dalam hitungan di Indonesia, ini yang kita pakai 85 gram nisab emas di Indonesia. 200 dirham sama dengan 700 gram menurut Hanafi, 643 gram menurut Jumhur, dan di Indonesia ditetapkan 595 gram. Ini yang kita pakai dalam hitungan-hitungan. Maka jika dibandingkan 1 dinar itu berapa dirham? Ya, sebenarnya 1 dinar itu sama dengan 10 dirham. Jadi 1 dinar emas sama dengan 10 dirham. Ya. Lalu atau sama juga dengan 30 gram perak 4,25 gram emas. Ya, atau 4/4 gram emas. Jadi kalau kita bandingkan antara emas dan perak itu, kalau kita tukar di pasar, kalau saudara memiliki 30 gram perak, maka bisa ditukar dengan emas. Berapa emasnya? 4/4 gram emas. Dan itu berlaku di seluruh dunia itu. Jadi kalau saudara punya 4/4 gram emas, ingin ditukar menjadi perak, maka nilainya sama dengan 30 gram perak. Begitulah ketentuan dari perbandingan antara dinar dan dirham. Kemudian emas dan perak. Sebenarnya 1 dinar itu ya sama dengan 4,25 gram emas. Ini harga 1 dinar itu. Kalau kita jadikan perak dia, berarti ada 10 koin perak dirham. 10 koin perak itu sama dengan 30 gram perak, atau 1 dirham 3 gram perak. Rumus yang seperti ini harus saudara hafal terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada materi yang selanjutnya. Bagian pertama ini kita cukupkan, kita teruskan pada bagian yang kedua. Baik, kita lanjutkan video bagian kedua. Bagaimana hukumnya menggabungkan antara emas dan perak, atau diistilahkan dengan takmil. Jadi kita memiliki perak, kemudian juga memiliki emas. Menurut Jumhur, selain Syafi'iyah, berarti Jumhur ini adalah Hanafi, Maliki, dan Hanabilah. Mengatakan hukumnya adalah boleh ketika menghitung zakat emas dan perak. Tapi kalau menurut Syafi'iyah, kalau dia tidak sampai 1 nisab emas atau 1 nisab perak, maka tidak ada lah zakatnya. Lalu kalau digabung, kata Jumhur, antara emas dan perak sampai 1 nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Bagaimana cara menghitungnya? Begini, kita contohkan. Jika memiliki 80 gram emas dan 60 gram perak, berapakah zakatnya? Di sini kita lihat 80 gram emas.
nisab emas tadi 85 gram kan. Kalau 80 gram berarti kurang dari nisabnya. Kemudian zakat perak tadi 595 gram perak. Ini 60, jauh. Tidak sampai nisab. Kan sama-sama tidak sampai nisab. Kalau digabung dia sampai dia satu nisab. Maka menurut jumhur itu boleh. Karena 80 dengan 60 gram ini tidak sampai satu nisab, lalu menurut jumhur digabung, maka dicarilah seperti ini. 80 gram emas, kemudian 60 gram perak. Perak itu dijadikan emas. Ya. Perak itu dijadikan emas. Berarti tadi disebutkan kalau 30 gram perak itu sama dengan 8,5 gram emas. Karena 30 gram perak tadi kan sebelumnya, ini dia, sebelumnya 4,25 gram. Jadi 30 gram perak 4,25 gram. Berarti kalau 60 kali 2 4,25 gram berarti 8,5 gram emas. Dijumlahkanlah ini, 80 tambah 8,5 gram emas sama dengan 88,5. 88,5 langsung dikali 2,5%. Kalau bisa mencari 2,5%, mencarinya ya dibagi 100 kemudian dikali 2,5, maka dapatlah hasilnya 2,2125 gram. 2,2 lebih inilah sebagai zakat. Atau 88,5 itu bagi 40 saja. Kalau bagi 40 kan bisa saja itu. Ya, kalau 88 bagi 40 berarti 2. Ya, 2 lebih 0,5. Ya. Jadi berarti 0,2125 sama saja. Jadi cara mencarinya kalau saya lebih cenderung bukan 2,5%, tapi bagi saja 40. Itu langkah yang paling mudah. Tapi kalau saudara bisa membagi 2,5% dari 88,5 ini, ya tidak menjadi persoalan, hasilnya akan tetap sama. Tapi cara mencari paling mudah adalah bagi saja 40. Maka hasilnya tetap 2,2125 gram. Itu kalau menggabungkan. Tapi kalau menurut Syafi'iyah tadi tidak boleh katanya. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau emas dan perak itu bercampur pada satu benda? Makhsus, ya, makhsus atau bercampur. Menurut Hanafi, pilihlah yang paling banyak kadarnya. Jadi tetap dikeluarkan zakat, tapi mana apa kadarnya yang paling banyak? Kadarnya paling banyak emas, maka yang dikeluarkan adalah emas. Kadar yang paling banyak adalah perak, maka dikeluarkan perak. Maliki pilih yang paling laris. Yang paling laris itu yang paling disukai orang yang mana? Jual beli emas, ya. Maka dipilih emas. Tapi dalam satu wilayah yang disukai itu atau yang laris itu adalah perak, maka dipilih perak. Dan Syafi'i dan Hambali tidak ada zakatnya. Jadi kalau yang berzakat itu yang mana? Kita contohkan. Jika sebuah piring yang terbuat dari campuran emas, perak, tembaga, berapa campurannya? 54 gram emas, 240 gram perak, 100 gram tembaga. Berapa zakatnya? Kita sisihkan, kita mencari. Kita sisihkan 54 gram emas. Kemudian tadi 240 gram perak. Kemudian 100 gram tembaga. Yang perak ini dijadikan emas. Ya, yang perak itu dijadikan emas. 240 berarti dibagi 30. 30 tadi 30 gram perak, ya. 30 gram perak berarti 8. Ya, 8. 8 itu kali 4,25 sama dengan 34. Jadi 24 gram perak itu sama dengan emasnya 34 gram. Sama dengan 34 gram. Berarti di mana angka 30 dan 45? Ya, materi yang pertama tadi ada 30 gram perak
sama dengan 4,25 gram emas. Kemudian 10 gram tembaga, ini tidak ada zakatnya. Maka yang ditambahkan yang dua ini saja, 54 tambah 34 sama dengan 88 gram emas. Dikali 2,5% atau dibagi 40, maka hasilnya 2,2 gram emas zakat yang harus dikeluarkan. Oke, kita cukupkan bagian kedua ini. Silakan diperhatikan secara baik-baik cara pencahariannya, dan kita lanjutkan pada bagian yang ketiga. Bagian ketiga, zakat perhiasan. Bagaimana hukumnya zakat perhiasan di dalam fikih? Syaratnya yang ditetapkan oleh ulama itu, yang pertama, bahwa perhiasan itu tidak dipakai atau jarang dipakai. Jadi kalau mempunyai gelang, cincin, anting, dan itu disimpan saja, tidak dipakai, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah sampai satu nisab atau 85 gram emas perhiasan itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dipakai terus 85 gram itu emas atau cincin gelang yang seberat itu sampai dia satu nisab, maka tidak wajib untuk dikeluarkan emas. Cuma yang menjadi pertanyaan, sanggupkah seseorang untuk memakai emas yang seberat 85 gram itu? Kalau sanggup, pakailah, tapi dengan catatan ya memang tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau dibawa ke pasar emas yang seperti itu dipakai, kalung misalnya atau gelang, kalau dia berani pakailah, tidak akan keluar zakatnya. Tapi kalau sekali-sekali saja dipakai atau tidak pernah dipakai sama sekali, maka wajib dia untuk membayar zakat. Yang kedua, emas perhiasan itu disimpan, ya disimpan saja. Kemudian yang ketiga, diperdagangkan, ya diperdagangkan. Jadi perhiasan itu diperdagangkan, maka dihitunglah timbangan nisabnya. Yang keempat, dimiliki perempuan. Jadi perhiasan itu milik perempuan, itu wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai satu nisab dan sampai haulnya. Yang kelima, dimiliki oleh laki-laki. Jadi perhiasan itu ada milik laki-laki, seperti ada pedang atau samurai, tangkainya emas, atau ikat pinggang yang terdiri dari emas. Ini dimiliki oleh laki-laki. Menurut Hanafi dan Hambali, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian zakat uang. Zakat uang itu menurut jumhur selain Hanabilah, uang itu dikiaskan harganya dengan emas dan perak. Jadi seseorang yang memiliki tabungannya itu mencapai harga 85 gram emas atau 595 gram perak, maka dia harus keluarkan zakatnya 2,5% atau 1/40 dari uang yang dia miliki. Sedangkan menurut Hanabilah berpendapat uang itu tidak harus dijadikan dulu emas dan perak baru wajib zakat. Jadi kalau hanya tabungan itu terkumpul di bank, kemudian tidak dijadikan emas dan perak, maka menurut Hanabilah tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu mana yang harus kita pilih? Maka yang kita pilih adalah yang pendapat yang jumhur, itulah harus kita cenderung untuk menggunakan. Itu mungkin secara sederhana kita paparkan persoalan zakat emas dan perak, dan ketika saudara memahaminya secara serius dan sungguh-sungguh, maka cara menghitung zakat emas dan perak itu tidak dirasakan sulit-sulit, tapi mudah nampaknya. Mungkin pada materi kali ini, bagian ketiga ini kita cukupkan. Jadi dengan mengucapkan
Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.